Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dalam video kali ini insya Allah saya akan sedikit membahas mengenai pengembangan input santri baru berbasis adaptasi karantina. Nah, video ini adalah salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Maragustam Siregar MHI. Nah, sedikit membahas mengenai pengembangan input santri baru berbasis adaptasi karantina. Seorang santri yang mana dia baru masuk ke suatu lembaga pendidikan yang bisa dikatakan seperti pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya, dia harus terlebih dahulu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalani kehidupan sehari-harinya ke depan dengan lebih baik. Karena kehidupannya ke depan akan sangat banyak tantangannya. Dia akan bertemu dengan orang baru, dia akan bertemu dengan ustadz-ustadz yang baru yang sebelumnya dia tidak pernah kenal. Dia akan bertemu juga dengan lingkungan-lingkungan yang baru yang tidak sama seperti lingkungan sebelumnya, mungkin lingkungan sebelumnya di rumahnya atau lingkungan sekitar rumahnya. Nah, otomatis ketika dihadapkan dengan lingkungan yang baru tersebut, seorang santri dia harus beradaptasi, membiasakan dirinya agar dia terbiasa dengan keadaan yang baru tersebut. Nah, oleh karenanya dalam jurnal yang saya baca di sini atau yang ditugaskan untuk saya untuk bagaimana membahasnya, itu dijelaskan dengan secara detail bahwa adaptasi itu sangat penting sekali bagi seorang santri yang baru masuk dalam lingkungan pondok pesantren, yang mana lingkungan tersebut adalah baru bagi dirinya. Nah, kehidupan baru sebagai santri di pesantren merupakan transisi antara bergantungnya individu dengan orang tua dan kemandirian status serta identitas yang harus diraih. Maksudnya apa? Seorang santri ketika awalnya dia bersama orang tua, dia bisa dikatakan seperti dia itu manja gitu kan, atau ketika dia ingin apa-apa tinggal minta kepada orang tua gitu kan, tinggal mengadahkan tangannya kepada kedua orang tuanya, kemudian diberikan seperti itu. Nah, ketika dia masuk kepada dunia yang baru, dunia pesantren atau dunia lingkungan yang baru, maka kehidupannya seperti yang awalnya bersama orang tuanya itu sudah tidak bisa ia lakukan lagi, tidak bisa dijalani lagi, karena sudah berbeda, sudah berada di suatu lembaga atau suatu lingkungan yang baru. Nah, otomatis dia harus membiasakan dirinya agar bisa menjalani kehidupannya di lingkungan yang baru tersebut dengan baik. Kemudian santri ketika berada di lingkungan pesantren atau lingkungan yang baru tersebut, dia dituntut untuk mandiri. Kenapa orang tua mengirim anaknya masuk ke pondok pesantren, salah satunya adalah agar dia bisa mandiri, kemudian bertanggung jawab, agar santri tersebut bisa bertanggung jawab, yang mana pada awalnya ketika bersama orang tua, apa-apa semua dilaksanakan oleh orang tua, dilakukan oleh orang tua. Namun di sini dia harus membiasakan dirinya untuk bertanggung jawab, ya minimal kepada dirinya sendiri dan kemudian kepada orang lain. Kemudian dewasa, jadi dia tidak kekanak-kanakan lagi. Ketika bersama orang tua dia bersifat kekanak-kanakan, tapi ketika masuk kepada suatu jenjang pendidikan yang baru, lingkungan pondok pesantren, santri tersebut dituntut untuk agar bisa dewasa, kemudian mempunyai penyesuaian diri yang baik, berprestasi dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Oke. Kemudian proses adaptasi diri merupakan reaksi terhadap tuntutan internal dan eksternal. Nah, proses adaptasi ini itu adalah tuntutan antara yang diambil dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal dari diri seorang santri dan eksternal dari diri seorang santri tersebut. Nah, internalnya seperti apa? Tuntutan internal adalah tuntutan yang berupa dorongan yang timbul dari dalam. Nah, tuntutan yang timbul dari dalam diri seorang santri, misalnya
bisa bersifat fisik, misalnya tubuh atau diri seorang santri tersebut, ataupun juga perasaan seorang santri tersebut, apa yang ia rasakan, dan misalnya juga kecintaan, misalnya perasaan tersebut berupa kecintaan ataupun perasaan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan tuntutan internal. Kemudian sedangkan tuntutan eksternal yaitu tuntutan yang berasal dari luar individu, nah, baik yang bersifat fisik maupun sosial, misalnya keadaan iklim, lingkungan alam, dan masyarakat. Nah, keadaan eksternal ini adalah keadaan-keadaan atau tuntutan-tuntutan yang berasal dari luar atau bukan berasal dari diri seorang santri tersebut. Nah, seperti apa? Seperti misalnya keadaan alam. Nah, keadaan alamnya mungkin berbeda dengan keadaan alam yang ada sebelumnya. Mungkin ketika bersama orang tuanya keadaan alamnya beda, namun ketika berada di pondok pesantren keadaan alamnya berbeda gitu kan. Mungkin di sana curah hujannya tinggi atau mungkin di sana lebih panas, itu dari faktor alam. Atau mungkin sosial masyarakatnya mungkin berbeda, misalnya seseorang dari suatu daerah tertentu pergi ke suatu daerah tertentu, misalnya pondok pesantrennya ada di daerah Jawa, sementara anak tersebut berasal dari daerah timur Indonesia, yang mana di sana itu kondisi sosialnya berbeda. Ketika masuk ke lingkungan pondok tersebut, nah kondisi sosialnya pun juga berbeda, seperti itu. Nah, adaptasi itu dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu 1, penyesuaian diri sebagai adaptasi, jadi beradaptasi, jadi penyesuaian diri, jadi dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya tersebut. Kemudian adaptasi diri, bentuk konformitas, jadi bentuk konformitas ini adalah dia mengenali nilai-nilai yang ada di sekitarnya, seperti misalnya nilai-nilai adat istiadat atau nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial yang ada di sekitar tersebut. Kemudian penguasaan diri sebagai usaha penguasaan, mastery. Nah, maksudnya dia berusaha, dia mengadaptasi diri sebagai bentuk usaha agar bagaimana caranya dia bisa menjadi lebih baik lagi, berusaha menahan dirinya mungkin daripada perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun dari perbuatan-perbuatan yang bisa menggelincirkan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kemudian aspek-aspek adaptasi diri pada dasarnya itu ada 2. Yang pertama, adaptasi pribadi. Nah, adaptasi pribadi itu yaitu kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, adaptasi pribadi mengatakan bahwa dirinya sebenarnya siapa, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dan potensinya atau tidak. Nah, adaptasi diri ini atau adaptasi pribadi ini itu lebih kepada personal seseorang, personal santri tersebut, bagaimana dia itu bisa beradaptasi, menyesuaikan dirinya sendiri dengan keadaan di situ, mulai dari apa yang ada dalam dirinya tersebut gitu kan. Misalnya dia mempunyai bentuk fisik yang berbeda gitu kan dengan teman-teman yang ada di sekitar itu, otomatis dia harus memposisikan dirinya agar bisa sesuai dengan lingkungan sekitar yang ada di lingkungan tersebut gitu kan. Atau mungkin bahasanya yang berbeda ataupun kulturnya yang berbeda, dia harus membiasakan diri tersebut beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Kemudian yang kedua adalah adaptasi sosial. Adaptasi sosial adalah kehidupan masyarakat dan terjadi proses saling menghargai satu sama lain yang terus menerus dan selalu bergantian dengan yang lainnya. Nah, yang menjadi titik poin di sini adalah saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika seseorang itu dia beradaptasi dengan lingkungan barunya, otomatis dia harus bisa menerima apa adanya lingkungan yang baru tersebut. Jadi dia tidak memaksakan kehendak dirinya, dia harus menghargai perbedaan yang ada dengan lingkungan baru tersebut. Jadi dia tidak semerta-merta harus sama dengan lingkungan yang ada, lingkungan yang sebelumnya. Jadi dia harus menghargai perbedaan yang ada dari lingkungan sosial yang baru yang dia baru jajaki tersebut. Oke. Kemudian kemampuan anak beradaptasi secara positif ditandai dengan 4 aspek. Jadi seorang anak
yang dia beradaptasi secara positif itu ditandai dengan 4 aspek. Jadi apabila 4 aspek tersebut terpenuhi, maka seseorang anak tersebut yang baru masuk atau menjajaki dunia pondok pesantren, dia baru menjadi santri, bisa dikatakan dia bisa beradaptasi dengan baik. Yang pertama adalah kematakan emosional. Jadi ketika emosionalnya matang, misalnya dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol perasaannya dengan baik, maka bisa dikatakan dia itu bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian kematakan intelektual. Ketika intelektualnya baik, dia bisa mencerna pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun para ustadz di pondok pesantren dengan secara baik. Nah, dia juga termasuk kategori bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian kematangan sosial. Kematangan sosial yang ketiga. Kematangan sosial ketika dia bisa berinteraksi. Seorang santri tersebut bisa berinteraksi antara dirinya dengan teman-temannya ataupun dengan orang-orang sekitarnya ataupun dengan guru-gurunya atau ustadz-ustadznya. Nah, bisa dikatakan dia juga bisa beradaptasi dengan baik, beradaptasi dengan positif. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, ketika tanggung jawab seseorang santri ketika masuk ke dalam pesantren bisa dikontrol, bisa dilaksanakan dengan baik, maka dia sudah memenuhi keempat karakteristik adaptasi secara positif yang dilakukan oleh seorang siswa ataupun santri di dalam pondok pesantren. Adapun anak yang kurang mampu beradaptasi dengan baik akan mengakibatkan adaptasi yang salah. Nah, adaptasi yang salah itu ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang salah juga. Seperti apa? Nah, seperti misalnya tidak terarah gitu. Misalnya ada peraturan di pondok pesantren yang mengharuskan siswanya misalnya berpakaian yang rapi gitu, memasukkan baju ke dalam celana. Namun karena dia tidak disiplin, tidak terarah, tidak mau mengikuti aturan, yang dia melanggar aturan-aturan tersebut gitu kan. Dia mengeluarkan bajunya gitu dari celana seperti itu, ataupun aturan-aturan yang lain, misalnya harus hadir tepat waktu, dia malah ketiduran gitu kan, dia nggak hadir tepat waktu seperti itu, dan aturan-aturan yang lain. Kemudian sikap yang tidak realistik, jadi tidak terarah ataupun lebih condong kepada hal-hal yang buruk gitu, membabi buta dan lain-lain sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk daripada adaptasi yang salah ini bisa dikatakan ada beberapa hal, seperti misalnya reaksi menyerang, dan juga ada reaksi menyerang, ada reaksi bertahan, dan ada reaksi melarikan diri. Nah, pertama kita membahas mengenai reaksi bertahan. Dari salah satu hal yang misalnya yang terciri yang ada dari adaptasi yang salah tersebut, pertama dia bisa memicu reaksi bertahan. Reaksi yang salah itu pertama reaksi bertahan. Reaksi bertahan ini seperti apa? Nah, apabila seorang santri berusaha mempertahankan dirinya secara bertahan, untuk bertahan, mereka seolah-olah tidak sedang menghadapi kegagalan. Jadi mereka juga selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan. Jadi misalnya seseorang itu dia bertahan, sebenarnya dirinya itu misalnya berada pada masa-masa yang terpuruk, bisa berada dalam keterpurukan, tapi dia bertahan dalam keterpurukannya itu. Nah, itu bisa dikatakan adaptasi yang salah. Dia malu, bisa dikatakan dia malu untuk bertanya, dia malu untuk berinteraksi, dia malu untuk bersosialisasi, sehingga memicu reaksi bertahan tersebut. Dia selalu bertahan pada kondisinya yang seperti itu, dia tidak mau berkembang, dia berada terus di dalam keterpurukannya. Nah, kemudian reaksi menyerang. Reaksi menyerang ini adalah seperti santri yang salah menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Nah, reaksi menyerang ini kalau kita mau contohkan, misalnya seperti seseorang atau misalnya seorang santri ketika berada dalam lingkungan pondok pesantren, kemudian dia melakukan suatu kesalahan, kemudian ketika dia ditegur, dia menyerang, dia mencari-cari kesalahan, dia mencari-cari pembenaran atas kesalahannya tersebut. Nah, kemudian dia menyerang atau melakukan makar supaya kesalahannya tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan. Jadi dia mencari-cari kebenaran gitu, padahal sebenarnya dia salah. Dengan akhirnya mencari-cari, dia reaksi menyerang tersebut adalah
dengan mencari-cari kebenaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi melarikan diri. Nah, reaksi melarikan diri seperti apa? Santri dalam reaksi ini akan melarikan diri dalam situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalan, seperti suka berfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan bentuk angan-angan, banyak tidur, suka mengurung diri, pendiam, dan lain sebagainya. Nah, santri yang mempunyai reaksi melarikan diri, nah bisa dikatakan seperti tadi. Jadi dia itu suka berfantasi, jadi dia berangan-angan tinggi, seolah-olah dia itu misalnya dengan bermalas-malasan dia bisa mencapai tujuannya gitu, bisa mencapai cita-citanya, padahal dia itu sedang bermalas-malasan, padahal dia itu suka mengurung diri, dia itu pendiam, tidak mau bersosialisasi, tidak mau berinteraksi, tapi dia berangan-angan tinggi. Dengan angan-angannya tersebut mungkin dia bisa menjadi orang hebat, dia bisa dia bisa mencapai tujuan dan cita-citanya, padahal itu adalah salah satu bentuk adaptasi yang gagal. Oke. Nah, bentuk-bentuk adaptasi diri dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah adaptif dan kedua adalah adaptif. Nah, adaptif itu seperti apa? Bentuk adaptasi ini lebih bersifat badani. Nah, adaptif itu lebih bersifat badani. Jadi perubahan-perubahan yang ada dari dalam diri seseorang, dalam tubuh seseorang, itu adalah perubahan adaptif. Ada bentuk adaptasi adaptif. Seperti apa? Nah, perubahan-perubahan dalam proses badani untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungannya itu adalah seperti misalnya laki-laki, kalau laki-laki ya ketika dia mulai ada menunjukkan tanda-tanda perubahan, misalnya ketika dia sudah mulai dewasa, seperti misalnya tumbuhnya kumis ataupun tumbuhnya jenggot. Nah, dan perubahan bentuk fisik lainnya. Nah, itu kalau laki-laki. Dan kalau perempuan mungkin suaranya yang semakin nyaring ataupun semakin malu ataupun ada perasaan dengan lawan jenis. Nah, itu yang disebut dengan bentuk-bentuk adaptasi yang bersifat adaptif, yang berasal dari dalam tubuh atau dalam diri seseorang. Kemudian adalah bentuk-bentuk adaptasi yaitu adaptif atau adjustment. Itu adalah merupakan suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, ini seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kalau adjustment ini atau adaptif ini itu dia lebih memfokuskan bagaimana dirinya itu dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi yang adaptif tadi itu dari dalam diri sendiri, kemudian adaptif itu dengan lingkungan sosialnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi seseorang. Yang pertama adalah faktor fisiologis. Lingkungan fisiologis meliputi segala kondisi dan materi jasmani di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf, pendarahan, pernapasan, pencernaan, makanan, kelenjar-kelenjar, endokrin, sel-sel pertumbuhan dan jasmani. Nah, itu faktor fisiologis. Nah, faktor-faktor ini juga sangat mempengaruhi dalam proses adaptasi seseorang. Misalnya dari segi gizi gitu kan, seseorang ini atau seorang santri misalnya, dia ketika pindah ke suatu tempat yang baru, misalnya pindah ke tempat atau punya pondok pesantren yang lingkungannya itu lingkungan yang baru, kira-kira gizinya seperti apa, vitaminnya seperti apa, apakah sama dengan gizi ataupun vitamin yang diberikan oleh orang tuanya sebelumnya ketika dia masih di rumah. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses adaptasi sendiri. Kemudian faktor psikologis. Nah, psikologis santri yang bersifat positif dapat dilihat daripada motivasi belajarnya. Nah, dan ketika dari faktor psikologis ini itu ada dua, misalnya dari faktor positif. Faktor positif itu ketika seorang santri itu mempunyai semangat belajar yang tinggi, mempunyai motivasi untuk belajar, untuk bisa berubah, untuk menjadi bisa menggapai cita-citanya. Nah, itu faktor psikologis yang positif. Nah, kemudian faktor psikologis yang negatif adalah ketika santri itu dia tidak menemukan
motivasi dirinya untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa berusaha untuk menggapai cita-citanya, untuk bisa berusaha untuk menggapai angan-angan ataupun tujuan-tujuannya seperti itu. Nah, faktor psikologis seperti itu. Kemudian faktor sosiokultural. Nah, lingkungan sosiokultural ini ialah mencakup segenap stimulasi interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Nah, sosiokultural ini ya lebih bersifat kepada bagaimana seorang santri tersebut dia menerima keadaan seperti itu. Dia menerima keadaan, memperlakukan atau menerima keadaan dirinya dengan orang lain gitu kan. Dia bisa menerima dengan baik gitu keadaan yang ada pada saat itu. Jadi sehingga dia bisa merasa bahwa apa yang diberikan kepadanya itu adalah yang terbaik. Jadi bisa belajar daripada keadaan seperti itu. Kemudian faktor pengembangan dan kematangan santri baru. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat perkembangan dan kematangan fisik dan psikis santri baru dalam kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Semakin tinggi tingkat perkembangan dan kematangan fisik dan psikis anak, maka semakin cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kalau sekiranya seorang santri itu tingkat perkembangan dan kematangan fisik dan psikisnya itu pesat, baik, maka dia itu akan semakin pesat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit pembahasan mengenai adaptasi seorang santri dalam menghadapi lingkungan yang baru, menghadapi situasi yang baru di pondok pesantren. Nah, jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena kesalahan itu berasal dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.